Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Maulana Abidinsyah dari program studi S1 Teknik Mesin kelas C, nomor pokok mahasiswa 19105020003 dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Taufik dari Universitas Tidar. Di sini saya akan bahas mengenai metrologi. Metrologi atau ilmu pengukuran adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Metrologi dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. Yang pertama itu metrologi ilmiah, yang kedua itu metrologi industri, yang ketiga itu metrologi legal. Ya, yang pertama, metrologi ilmiah berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Yang kedua itu metrologi industri bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, proses produksi, maupun pengujiannya. Yang ketiga itu metrologi legal berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Inti dari pembahasan saya ini hasilnya ada 2 hal, yaitu yang pertama mau membahas mengenai konsep dasar metrologi industri, dan yang kedua itu ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Ya, sebelum jauh membahas, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu metrologi industri. Metrologi industri ialah ilmu untuk melakukan pengukuran karakteristik geometris dari suatu hasil atau bagian mesin dengan alat dan cari yang lepal, sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai yang paling dekat dengan geometris sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Metrologi industri bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, proses produksi, maupun pengujiannya. Ya, meteorologi industri menurut Kristanto mengatakan bahwa meteorologi industri adalah sama dengan meteorologi geometrik, yaitu salah satu bidang ilmu yang membahas tentang pengukuran geometri suatu produk. Hal ini akan berkaitan erat dengan hasil produk yang presisi dalam setiap proses produksi. Meteorologi industri atau meteorologi geometrik adalah ilmu dan teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik dari suatu produk atau komponen mesin atau peralatan dengan alat dan cara yang tepat sedemikian rupa sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai hasil yang paling mendekati geometri sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Ya, ini adalah konsep meteorologi industri. Meteorologi industri difokuskan untuk pengukuran geometri suatu produk yang dilakukan dengan cara atau metode, teknologi, dan alat yang tepat atau memenuhi kebutuhan standar yang berlaku. Untuk apa? Ya ini, agar hasil pengukuran untuk mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Untuk apa? Ya ini hasilnya, untuk menghasilkan produk yang presisi. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik geometrik. Suatu produk bisa dikatakan mempunyai karakteristik geometrik yang ideal jika dilihat dari 3 sisi. Yang pertama itu ukuran atau dimensi sudah sesuai. Yang kedua bentuk sudah sempurna. Dan yang ketiga itu permukaan sudah halus. Kenyataannya kita tidak mungkin bisa membuat suatu produk dengan karakteristik geometrik yang ideal lagi sempurna. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain, satu, pemilihan metode pengukuran geometri yang kurang tepat. Yang kedua itu penyetelan mesin perkakas. Yang ketiga, keausan pahat atau peralatan atau perkakas potong. Yang keempat itu gerakan mesin perkakas. Yang kelima, perubahan temperatur. Yang keenam, besarnya gaya potongan. Dan masih banyak lainnya yang mempengaruhi faktor tidak ideal dan sempurna dalam pembuatan produk. Selanjutnya itu karakteristik fungsional. Selain karakteristik geometrik, kita juga perlu mengetahui karakteristik fungsional.
Sebuah mesin atau peralatan atau komponen umumnya didesain dan dirancang untuk bisa melakukan fungsi tertentu. Hal ini berarti mesin atau peralatan atau komponen tersebut mempunyai karakteristik fungsional. Karakteristik fungsional ini salah satunya ditentukan oleh karakteristik geometrik. Lazimnya, karakteristik geometrik dibuat oleh si perancang yang dituangkan di dalam gambar teknik. Ya, selanjutnya kita membahas hubungan antara karakteristik geometrik dan karakteristik fungsional. Karena karakteristik fungsional ini salah satunya ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik geometrik, maka jika kita hendak menginginkan kualitas fungsional terpenuhi dengan baik, kualitas geometrik juga harus diperhatikan dengan baik. Artinya, karakteristik geometrik harus diusahakan seideal mungkin. Untuk mendapatkan hal tersebut, kita harus meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Misalnya pada saat proses pengukuran yang dilakukan, terkait metode dan alat. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Yang pertama itu ada ketelitian, yang kedua ketepatan, yang ketiga ukuran dasar, yang keempat harga batas, yang kelima kelonggaran. Ini akan saya bahas. Ya, yang pertama itu ketelitian atau akurasi. Istilah ketelitian selalu dikaitkan dengan hasil pengukuran yang mengacu pada benda yang diukur. Semakin mendekati atau bahkan mungkin tepat sama antara hasil pengukuran dengan ukuran benda kerja yang diukur, maka dikatakan semakin teliti atau ketelitiannya tinggi. Perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran benda yang diukur sering disebut dengan kesalahan sistematis atau systematic error. Semakin kecil kesalahan sistematis ini, maka proses pengukuran yang dilakukan semakin teliti. Yang kedua itu ketepatan atau precision. Sebuah pengukuran dikatakan tepat atau presisi atau kepresisiannya tinggi jika telah dilakukan pengukuran secara berulang atau berkali-kali dan menghasilkan nilai pengukuran yang hampir sama jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pengukurannya. Selanjutnya itu ukuran dasar. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak memiliki harga batas atau toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. Dapat dikaitkan ukuran dalam bentuk bilangan bulat. Makin presisi komponen, maka besar toleransi makin kecil, sehingga pembuatan komponen makin kompleks. Selanjutnya, harga batas atau limit. Harga batas merupakan dimensi atau ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas atau di bawah ukuran dasar. Dalam metrologi, harga batas ini dibagi menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. Yang selanjutnya mengenai kelonggaran. Kelonggaran adalah perbedaan ukuran pasangan suatu komponen atau antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Misalnya pasangan poros dan lubang. Kelonggaran akan terjadi jika dimensi terluar dari poros lebih kecil dibandingkan dengan dimensi terdalam dari lubang. Sehingga ada kelonggaran. Selanjutnya itu toleransi dan batasan. Toleransi ukuran merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas yang diizinkan. Artinya ada perbedaan atau selisih antara besarnya ukuran maksimum dan minimum. Harga batas atau batasan merupakan ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas atau di bawah ukuran dasar. Ya, ini adalah tabel dari toleransi yang akan saya jelaskan. Misal pada pembuatan lubang dan poros seperti pada gambar di slide sebelumnya, slide ini, benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi. Benda yang berbentuk lubang juga mempunyai toleransi. Namun, besar toleransi dari kedua benda tersebut tidaklah selalu sama. Masing-masing memiliki toleransi ukuran atau dimensi yang mengacu pada ukuran dasar yang sama. Keduanya diimajinasikan menempel pada bagian bawahnya sehingga muncul istilah bawah dan atas.
Suaian. Suaian atau fat adalah hubungan yang terjadi yang ditimbulkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum komponen yang akan dirakit. Jadi ini ada perbedaan ukuran sebelum dirakit. Selanjutnya itu jenis suaian. Ada 3 jenis suaian. Yang pertama itu suaian longgar, yang kedua suaian paksa, yang ketiga suaian pas. Ya, yang pertama saya bahas itu suaian longgar. Suaian longgar selalu akan menghasilkan kelonggaran karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas toleransi poros sehingga terjadi kelonggaran. Yang kedua, suaian paksa selalu akan menghasilkan kerapatan karena di daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah toleransi poros. Yang ketiga, suaian pas. Suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan atau sebagian saling menutupi. Cara penulisan toleransi dengan menggunakan simbol huruf dan angka sesuai standar, misal standar ISO. Ini adalah contohnya. Cara bacanya 45G7 artinya suatu proses dengan poros dengan ukuran dasar 45 mm. Posisi daerah toleransi atau penyimpangan terhadap ukuran dasar mengikuti aturan kode huruf G. Besar harga toleransinya mengikuti aturan kode angka 7. Ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, pengejaan kata, dan tata cara pembicaraan yang kurang jelas dan kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.